Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Heni sebagai Mama Azlin dan juga Ananda Azlin. Halo, halo ke semuanya. Akan melakukan wawancara kepada salah satu tetangga kami yang berkaitan dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, atau seringkali kita sebut sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang mana SDGs ini merupakan tujuan bersama dalam rangka untuk menciptakan pembangunan yang sustainable. Nah, fokus kita pada hari ini kita akan mewawancarai yang berkaitan dengan SDGs yang keenam, yaitu sanitasi dan juga air bersih. Bagaimana pendapat mengenai sanitasi dan juga air bersih di sekitar rumah kami. Untuk mengetahui lebih detail mengenai SDGs yang keenam, mengenai sanitasi dan juga pengelolaan air bersih di sekitar rumah kami, yuk ikuti kegiatan kami wawancara bersama Budi Lilis. Oke. Assalamualaikum Budi. Salam. Mari masuk. Ya baik, jadi hari ini merupakan wawancara kita yang pertama untuk tetangga sekitar rumah kita. Kami saat ini mengunjungi rumah Budi Lilis. Jadi Budi Lilis ini merupakan salah satu nakes yang bekerja di RSS Malang. Budi, ini Adeline saat ini lagi sekolah di TKLab, mendapatkan tugas terkait SDGs Sustainable Development Goals atau seringkali kita sebut sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, fokus daripada yang akan kita lakukan hari ini yaitu di SDGs yang ke-6 berkaitan dengan sanitasi dan juga pengelolaan air bersih. Nah, Azlin, tanya dong ke Budi. Ayo Azlin, tanya ke Budi. Jadi Budi yang pertama, karena ini nggak mau bertanya ya, jadi saya mewakili Azlin gitu. Budi ini untuk keseharian menggunakan PAM atau PDAM? PAM atau air tanah Budi? Untuk keseharian di sini menggunakan PDAM untuk kebutuhan kayak memasak, mandi, mencuci pakai PDAM. Kira-kira Budi kenapa kok harus memilih PDAM Budi? Kenapa nggak memilih air sumur atau air tanah langsung gitu? Kalau untuk itu karena dari segi biaya mungkin sama segi sama kebersihan ini, untuk dari PDAM mungkin sudah diolah ya dari perusahaannya, makanya kita memilih PDAM. Oke, jadi karena lebih bersih PDAM ya. Baik. Kalau keseharian Budi kira-kira berapa liter Budi yang dibutuhkan oleh Budi ini? Untuk kebutuhan sehari-hari? Iya, berapa liter kira-kira Budi? 130 liter ya? Iya, 230-an. Dengan jumlah anggota keluarga Budi ini 3 orang, Budi beserta Pak D dan juga Mas Ali, salah satu putra daripada Budi ya. Dengan 3 orang keseharian menghabiskan 230 liter. Nah Budi, kalau dari segi biaya per bulan Budi itu berapa Budi untuk PDAM Budi? Kalau di sini untuk segi biayanya per bulan itu tergantung pemakaian saya, biasanya rata-rata di atas 120. Iya, 120. Ada nggak Budi strategi untuk penghematan air Budi? Nah itu saya strategikan sekarang untuk menghemat, untuk pemakaian mandi itu pakai shower. Kemarin kan pakai timba, jadi penggunaannya lebih banyak. Sama untuk nyuci piring itu sekarang lebih saya hebat, ini saya nggak polkan. Untuk kerannya saya kecilkan. Berarti salah satu strategi yang dilakukan oleh Budi ini kalau nyuci nggak di-fullkan kerannya. Miss yang ada di sekolahnya TKLab-nya Agelin, menurut saya ini merupakan salah satu strategi yang bagus gitu ya untuk bagaimana menghemat energi. Mungkin itu saja Budi. Agelin mau bilang sesuatu nggak ke Budi? Mau tanya sesuatu? Tanya sesuatu nggak ke Budi? Aja ya Budi yang ingin kita gali gitu ya, karena memang SDGs ini merupakan bagian penting yang harus kita capai bersama. Dan kita nggak hanya daripada akademis, tapi juga bagaimana warga sama-sama tidak mau juga itu. Terima kasih ya Budi atas sediaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke.
Ya, jadi sekarang kita mewawancarai tetangga kami yang kedua. Beliau bernama Bude Dita. Beliau merupakan guru di mana, Bude? Pandanwangi 2, Pandanwangi SDN 2. Pandanwangi. Oke, Bude, jadi hari ini kita mendapatkan tugas, Bude, dari TK-nya Azlin berkaitan dengan SDGs, khususnya di SDGs yang ke-6, bagaimana kemudian kita bisa mengelola air dengan bersih dan juga sanitasi. Nah, Bude mau tanya nih, Bude, keseharian Bude itu menggunakan pump atau air tanah, Bude? Menggunakan air pump. Air pump ya, Bude. Ya. Alasannya apa, Bude? Alasannya karena menurut saya air pump itu lebih bersih ya, Lebih dan bersih. kita nggak perlu repot-repot untuk mengebor Oh, air iya. tanah. Betul, Seperti Bude. itu. Betul. Apalagi kalau misalkan di dari sini itu, kalau semisal kita itu nggak tahu areanya, Betul. ngebor itu sangat beresiko juga ya, Bude. Betul, apalagi kita kan padat penduduk ya. Betul. Jadi nggak mau beresiko, kita lebih baik ambil air pump saja. Oke, untuk keseharian, Bude, Iya. dengan jumlah 4 orang ya, Bude? Iya, 4 orang. Nah, itu berapa liter, Bude, sehari menghabiskan air pump itu, Bude? Kurang lebih mungkin 20 liter ya. 20 liter ya, Bude? Ya, Oke. karena kan untuk kebutuhan mandi pagi, mandi sore, terus untuk mencuci baju juga seperti itu. Kalau ini, Bude, biaya yang dikeluarkan selama sebulan, Bude, berapa, Bude? Saya kalau sebulan untuk membayar pump itu masih under 100.000 sih, Oke. sekitar 70 sampai 80.000. Oke. Ini the last question, Bude. Iya. Kira-kira bagaimana, Bude, strategi penghematan air menurut Bude? Strategi penghematan air yang pastinya yang pertama menggunakan air secukupnya, terus mematikan keran kalau sudah tidak digunakan, seperti itu. Baik, saya rasa ini merupakan strategi yang bagus ya, bijaksana, bagaimana kemudian kita bisa menghemat air begitu. Mungkin itu saja, Bude ya. Iya. Terima kasih atas informasinya, Bude. Iya. Mari kita sama-sama untuk mewujudkan Sustainable Development Goals, khususnya untuk SDGs yang ke-6. Bye-bye. Dadah, Azlin. Bye. Oke, terima kasih anak kecil. Jadi Azlin ini masih pemalu, Miss, mohon maaf. Jadi kalau tadi itu dengan tetangga, saya banyak bertanya karena Azlin tidak mau berbicara, Miss. Nah, ini alhamdulillah sang bundanya mau berbicara. Jadi kalau di rumah sayang, kita menggunakan air pump, ya. Coba tanya, kenapa pakai air pump, Bunda? Ya, karena dari kualitas airnya itu lebih bagus ya, meskipun saya sendiri juga belum membuktikan sendiri bagaimana kualitas daripada air pump yang ada di sini. Tapi memang kebanyakan di perumahan kami itu menggunakan air pump, sehingga kemudian salah satu alasan yang lainnya yaitu ya karena kami ini menyamakan dengan yang lainnya. Di sekitar kami itu belum ada yang menggunakan air tanah gitu ya. Jadi sehari itu kurang lebih kita membutuhkan 180 liter itu untuk masak, untuk mencuci, dan juga untuk membersihkan diri atau untuk mandi, termasuk mencuci piring begitu ya. Oke, untuk penghematan air di rumah kami, yang pertama kami menggunakan shower ketika mandi ya. Dengan penggunaan shower ini kami meyakini bahwa bisa lebih memperhemat penggunaan air, khususnya ketika kita mandi. Yang kedua, ketika kami mencuci piring, tentunya itu debit air yang kita gunakan, kerannya itu kita adjust, kita sesuaikan gitu, sesuai dengan kebutuhan gitu. Yang ketiga, kalau untuk mencuci baju itu kita tidak setiap hari, melainkan ada tenggang waktu tertentu, atau misalkan 3 hari sekali atau 2 hari sekali untuk kemudian kita mencuci baju. Kami rasa itu merupakan salah satu strategi untuk penghematan air, gitu.